Pengungkapan kasus kematian Brigadir J masih terus bergulir. Selasa, 9 Agustus 2022, Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka atas kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Terkuak, Sambo merupakan dalang di balik pembunuhan sang ajudan. Tak berhenti di situ, ia membuat skenario pembunuhan Brigadir J agar seolah-olah tampak seperti baku tembak. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini motif Sambo habisi ajudannya masih jadi tanda tanya besar. 11 Agustus 2022, Bareskrim Polri mengungkap motif pembunuhan Brigadir J yang dilakukan Verdi Sambo. Sambo mengaku marah atas tindakan Brigadir J yang dianggapnya melukai harkat dan martabat keluarga. Dalam pengakuannya, Sambo menyebut amarahnya dipicu oleh perbuatan Brigadir J terhadap istrinya, Putri Chandrawati, yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Namun sampai saat ini belum diketahui pasti tindakan apa yang dilakukan Brigadir Yosua yang membuat Sambo berang hingga tega menghabisi nyawanya. Meski motif pembunuhan Verdi Sambo telah diungkapkan, namun justru semakin menimbulkan banyak tanda tanya. Pengakuan Sambo itu tidak sesuai dengan pernyataan polisi di awal kasus. Pada 11 Juli 2022, kali pertama pihak kepolisian menyampaikan kasus kematian Brigadir Yosua. Pada saat itu, Brigadir J itu masuk ke kamar pribadi yang saat itu ada Ibu Kadipropam. Setelah berada di kamar sambil menunggu karena lelah mungkin pulang dari luar kota, Ibu sempat tertidur. Nah, pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap Ibu. Ya, di awal berita ini mencuat, Brigadir J disebut melakukan pelecehan terhadap istri Verdi Sambo di rumah dinas milik sang Kadif Propam. Pernyataan Kapolres Jakarta Selatan waktu itu selaras dengan apa yang disampaikan Divisi Humas Polri. Peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif Propam, di mana saat itu istri dari Kadif Propam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadif Propam. Tak berselang lama, giliran Kapolri yang memberikan konfirmasi. Pimpinan tertinggi di Bayangkara membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus ini. Sama dengan bawahannya, Kapolri menyebut terjadi dugaan pelecehan di perumahan Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Di mana kasus ini, kasus pidananya ada 2 laporan polisi. Yang pertama terkait dengan percobaan pembunuhan, yang kedua terkait dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap perempuan. Banyak pihak yang merasa skeptis dengan motif yang diungkap Sambo, tak terkecuali pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin menyebut motif yang Verdi Sambo sampaikan tidak masuk akal. Menurut Kamarudin, jika tindakan pelecehan dilakukan di Magelang, maka seharusnya Sambo tidak membiarkan istrinya dikawal oleh orang yang telah melecehkannya.
Selain pengacara keluarga Brigadir J, pihak Komnas HAM juga belum percaya sepenuhnya terhadap pengakuan Ferdi Sambo. Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, mengungkap dua keraguan pihaknya atas pengakuan Ferdi Sambo. Salah satunya mengenai keterangan yang berubah, yakni terkait pelecehan yang dialami Putri. Semula dikatakan pelecehan terjadi di rumah dinasnya, namun kini Sambo mengaku kejadian itu terjadi di Magelang. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD buka suara soal motif Sambo menghabisi ajudannya Brigadir J. Mahfud menyebut motif tersebut sensitif dan hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Di waktu terpisah, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Agus Andrianto, menyebut motif Sambo menghabisi Brigadir J sebaiknya tidak menjadi konsumsi publik. Jumat 12 Agustus 2022, Komnas HAM menyebut ada komunikasi antara Sambo dan Putri yang dinilai sangat mempengaruhi pembunuhan Brigadir J. Percakapan itu dikonfirmasi Komnas HAM saat meminta keterangan Ferdi Sambo di Makobrimob. Ternyata memang ada komunikasi ya antara Pak Sambo dengan Bu Sambo sehingga memang sangat mempengaruhi peristiwa yang ada di TKP Pasar. Di hari yang sama, Bareskrim Polri menghentikan pengusutan kasus dugaan pelecehan terhadap Putri karena tidak terbukti kebenarannya. Atas kejanggalan itu, banyak pihak mendesak Polri untuk melakukan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati. Hingga pada Jumat 19 Agustus 2022, istri mantan Kadif Propam itu resmi ditetapkan sebagai tersangka baru terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Putri menjadi tersangka kelima setelah Sambo, Baradae, Bribka RR, dan ART Sambo Kuat Ma'ruf. Terkuak, bukti rekaman CCTV menunjukkan Putri berada di sekitar TKP dan terlibat rencana pembunuhan Brigadir J. Senin 15 Agustus 2022, tim sus yang diterjunkan ke Magelang terkait penelusuran peristiwa kematian Brigadir J telah melakukan pemeriksaan di rumah milik Ferdi Sambo. Rombongan tim sus membawa sejumlah barang dari rumah milik Ferdi Sambo yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Namun, rombongan tim sus itu meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Apa yang terjadi di Magelang seperti yang disebut Sambo memang menjadi pertanyaan besar. Di tengah banyak desakan untuk transparansi kasus ini, Kabareskrim menjawab bahwa hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi. Bahkan, ditanya untuk kelima kalinya tentang kasus ini, Presiden pun sudah enggan untuk menjawab. Tanyakan ke Kapolri, karena sudah jelas semuanya. Tanyakan Kapolri, ya.